Amin, doain aja. Enggak itu sebenarnya lagi bercandaan aja, tapi kalau ditanya kapan ya belum, emang belum gitu, belum tahu kapan gitu. Tapi ya dalam waktu dekat ini atau tahun depan? Belum tahu. Pokoknya nanti kalau udah ada waktunya, udah ada kabarnya pasti dikasih tahu di infoin. Kalau yang mau tahu itu juga. Masih banyak yang mau tahu lah. Oh ya Allah, doain aja doain. Tapi dari kakak atau pasangan ada nggak sih target untuk menikah di umur berapa gitu kak? Kalau target sih nggak ada, apalagi kan maksudnya ya apa ya, takutnya gitu kalau nanti terlalu ditargetin kayak terlalu difokusin harus umur segini ternyata nanti nggak sesuai harapan, takutnya kitanya juga jadi nanti sedih atau gimana, jadi lebih kayak ngalir aja. Kalau misalkan nanti emang udah waktunya kita sama-sama siap, udah waktunya ya udah gitu, hajar bleh. Nah berarti ini udah ada persiapan nggak sih kak? Kayak maksudnya kayak udah mulai cari-cari gedung. Belum. Karena kan kalau sekarang emang kita masih sama-sama kerja dulu gitu. Kalau kakak sendiri udah mempersiapkan konsep mungkin, memikirkan konsep, pasti kan sudah melihat. Gue mana kalau kawin maunya di hutan gitu bareng burung hantu. Belum. Cuma kalau aku mah kalaupun misalkan nanti ada jodohnya, nggak mau yang aneh-aneh, udah simpel aja lah. Yang penting sah udah gitu. Ya maksudnya undang-undang teman-teman deket, keluarga gitu aja. Kayak konsep yang biasa-biasa aja. Iya, gitu. Kira-kira nih kakak bakal nikah pakai adat apa nanti? Pakai data apa ya? Karena aku tuh ada Jawanya, ada Sundanya, ada Betawinya. Jadi kalau bisa dikolaborasiin tiga-tiganya nanti dikolab jadi satu gitu. Ada pakai adat suami mungkin, calon suami? Eh Justru itu belum kepikiran, lu mah nanyanya jauh banget. Orang nanya apa kayak gitu, jangan ke situ dulu. Ntar pokoknya kalau itu nanti, kalau udah diobrolin pasti nanti dikasih tahu lagi. Kalau ini belum ada, jadi kita bingung jawabnya gitu. Ceria banget. Habis lucu nanya, nggak jadi setiap ketemu dan nanyanya ini mulu. Gue jadi bingung jawabnya. Gitu. Update dari kakak gitu. Apalagi udah. Tapi kakak misalnya nih, kalau diajakin nikah akhir tahun itu gimana tuh kak kalau persiapannya? Kayaknya kalau akhir tahun nggak keburu, soalnya mepet banget udah gitu, udah ada kerjaan yang memang sampai akhir tahun yang harus keluar gitu. Jadi kayaknya belum bisa. Berarti untuk tahun ini pasti. Iya, karena memang udah ada beberapa kerjaan yang ada di sampai akhir tahun gitu. Nih kakak mungkin rencananya nih, kalaupun nanti nikah itu mau di Jakarta atau di luar Jakarta? Di ya daerah sini aja, di Jakarta, di Bogor. Karena saudara kan keluarga banyak di sini, jadi nggak mau jauh-jauh. Jadi ini pernikahannya bakalan terbuka atau intimate? Jadi undang-undang kita kan. Ini kenapa jadi ngomongnya pernikahan sih? Belum tahu nanti kalau misalkan pokoknya nanti kalau udah ada waktunya, udah ada tanggalnya, udah dapat semuanya, nanti pasti diinfoin, nanti diundang. Gitu. Ya, oke. Banyak amat. Kakak bakalan terus aktif gak sih kak di dunia entertain kalau nanti udah menikah? Misalnya. Pokoknya aku karena emang suka di dunia entertain, jadi mau sampai kapanpun, selagi aku masih bisa, selagi aku masih kuat, aku masih pengen tetap kerja di dunia entertain sebagai penghibur. Gitu. Jadi tapi pacar kakak ini nggak ada larangan kakak kerja gitu? Nggak ada. Pokoknya aku kalau selalu menekankan sama pasangan aku dan yang akan mau berpasangan dengan aku, pasti aku bilang ya aku nggak akan mau berhenti untuk bekerja gitu, karena selain aku suka bekerja dan pekerjaan ini adalah hobi aku gitu. Nih kan kak dengan menikah nih pasti kan ada beberapa yang harus dikorbankan. Kakak siap gak sih untuk mengorbankan apapun itu nanti setelah menikah? Misal? Ya pastilah, orang kalau udah mau nikah pasti kan ada yang harus dikorbankan dan memang harus sudah siap apapun konsekuensinya. Kalau misalkan belum siap ya jangan menikah dulu gitu. Makanya kan dari sekarang kita juga lagi masing-masing sama-sama meyakinkan diri gimana kita udah benar-benar siap atau belum. Kalau kita udah benar-benar siap ya udah ayo gitu. Nih apa sih kak yang membuat kakak yakin bahwa pacar kakak yang sekarang tuh layak dijadiin Oh, ada. Apa ya karena selama ini kan baik, ya mudah-mudahan memang akan terus begini gitu. Jadi apa ya yang bikin yakin ya karena memang ngerasanya sampai detik ini klik aja, segala apapun yang kita obrolin, pokoknya kita lakuin kayaknya selalu nyambung gitu. Ya walaupun ada aja yang kecocoknya, cuman ya masih bisa diatasin lah. Tapi untuk keluarga tuh ada gak sih kak yang menuntut kakak buat nikah cepet gitu? Kalau dulu ya, kalau sekarang keluarga aku lebih ngerti karena aku udah sering kasih pengertian, apalagi kan aku juga udah bukan anak umur 19 tahun ya, udah 31 tahun. Jadi keluarga juga
udah ngerti ya udah lu juga udah dewasa, udah tahu mesti gimana mengambil keputusan. Jadi sekarang lebih menyerahkan ke aku. Yang penting kalau orang tua sekarang ya apa yang lu jalanin yang penting benar gitu. Maksudnya yang penting elunya happy dan itu yang terbaik buat menurut lu gitu. Kalau orang tua udah gitu sih. Untuk keluarga laki-laki juga sama. Kalau keluarga laki-laki juga kan keluarganya juga sama ya santai. Jadi kayak dia juga ya apalagi dia juga udah bukan usia muda juga. Jadi keluarganya juga ya udah lebih menyerahkan ke dia gitu. Nah Kak, kan sekarang lagi maraknya nih kasus perselingkuhan. Nah. Ada nggak sih Kak ketakutan yang Kakak rasain apalagi Kakak udah mau ke jenjang serius kan pernikahan? Ada nggak sih rasa-rasa? Ya pastilah apalagi sekarang dengan apa namanya media sosial yang makin banyak, makin mudah diakses gitu. Apapun yang berita-berita yang sedikit mencuri perhatian jadi viral gitu. Dan sekarang kan lagi banyak banget yang kasus-kasus yang perselingkuhan gitu. Dibilang takut ya pasti takut. Karena apa ya? Karena kan itu kayaknya deket banget gitu, perselingkuhan tuh deket banget sama kita gitu. Jadi makanya kenapa juga salah satu hal yang bikin aku menunda pernikahan, sampai bukan menunda sih, tapi lebih meyakinkan diri lagi adalah yaitu lebih mikir gimana ya kalaupun misalkan hal-hal itu nanti menghampiri gue gitu, apakah gue bisa terima atau gue bisa kuat gitu. Jadi lebih kayak memantapkan diri lagi untuk bisa mengatasi apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi Kakak belum menikah saat ini karena Kakak lagi juga mempersiapkan diri masing-masing ya Kak? Betul. Terus cara Kakak menyikapinya gimana Kak? Menyikapi perselingkuhan. Pokoknya kalau saya kenapa saya kelar sama laki-laki pasti kasusnya yang tidak bisa saya toleransi adalah kekerasan dan perselingkuhan gitu. Jadi kalau misalkan ya pengennya sih jangan sampai ada ya, tapi kalaupun misalkan nanti sampai nauzubillah min dzalik lah, ya pasti aku nggak akan mungkin bertahan gitu karena itu hal yang paling kayaknya nggak bisa diterima gitu. Jadi kalau misalkan sampai terjadi, ya jangan deh, pokoknya jangan sampai kejadian. Tapi itu perselingkuhan dan kekerasan adalah hal yang tidak bisa aku toleransi lagi.